Selamat siang semua. Mbak Ami, kita menjawab soal pertanyaan terkait dengan dugaan ada kekerasan seksual ya. Kalau dibaca atau didengar dari catatan Ibu Andi tadi, catatan kami sebenarnya ada dugaan kuat terjadinya kekerasan seksual. Ya, dan karena juga keterbatasan dari tim untuk bisa mengakses beberapa baik saksi penting maupun juga barang bukti, kami merekomendasikan kepada kepolisian untuk menindaklanjuti, tetapi tentunya dengan prinsip-prinsip. Nanti Bu Ami bisa menjelaskan yang dibilang perempuan berhadapan dengan hukum. Yang kedua, pembatalan penghentian penyelidikan itu adalah untuk laporan yang peristiwa tanggal 8. Karena memang dari tim Komnas HAM dan Komnas Perempuan melihat bahwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi itu adalah di Magelang pada tanggal 7, bukan tanggal 8. Nah, ini yang belum diselidiki oleh pihak kepolisian. Itu dari saya, silakan Mbak Mi. Iya, terima kasih. Untuk tadi ya pertanyaannya, saya menambahkan yang disampaikan Ibu Sandra, yang dihentikan itu adalah laporan pelecehan seksual pada tanggal 8. Sedangkan dari proses tim gabungan Komnas Perempuan dan Komnas HAM, yang kami meminta keterangan dari Ibu P, kemudian dari S, itu ada dugaan atau bisa menjadi petunjuk awal untuk penyelidikan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7. Juga kami juga merekomendasikan agar hasil asesmen yang dilakukan oleh tim psikologi klinis maupun oleh LPSK menjadi bahan untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dengan dugaan kekerasan seksual di Magelang. Teknisnya tentunya itu menjadi kewenangan dari penyelidik. Yang harus diingat bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu bukan delik aduan. Yang kami temukan ya di Magelang bukan delik aduan, sehingga penyelidik berdasarkan keterangan awal atau petunjuk awal bisa melakukan pemeriksaan menjadi lebih jelas. Mengapa ini penting? Kepentingan pemeriksaan dugaan kekerasan seksual di Magelang ini menjadi penting, pertama untuk pemenuhan hak atas kebenaran dan hak atas keadilan bagi Ibu P sendiri ya, yang terduga sebagai korban. Kemudian yang kedua menjadi juga hak atas keadilan bagi Brigadir J terkait kasus dugaan kekerasan seksual itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya kami merekomendasikan berdasarkan keterangan atau petunjuk awal dari keterangan Ibu P, S, kemudian juga hasil asesmen psikolog ya, baik yang dari tim psikolog klinis maupun dari LPSK, itu bisa menjadi petunjuk awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas BK maupun Kak Andi, bagaimana dengan perlindungan terhadap perempuan-perempuan yang lain. Jadi mari kita lihat kasus ini dari sisi positifnya, yaitu bekerjanya sistem pelayanan terpadu. Apa itu sistem pelayanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan? Yaitu terpadunya kerja-kerja subsistem peradilan pidana, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim, dengan sistem layanan korban seperti UPTD PPA, KPPA, rumah sakit, psikolog, dan seterusnya. Nah, di dalam kasus ini Ibu P ketika ia melaporkan kasus pelecehan seksualnya ataupun ketika dia diposisikan sebagai perempuan pelaku, ia dipenuhi haknya untuk mendapatkan pendampingan psikolog.
ia diberikan haknya dan akses untuk mendapatkan hak atas bantuan hukum. Oke. Kemudian sampai saat ini ia tidak ditahan dengan alasan yang berkembang di media itu adalah karena ia memiliki balita atau bayi usia 1,5 tahun. Maka ketiga hal ini haruslah dijadikan standar oleh kepolisian di dalam menangani kasus perempuan yang lainnya. Mengapa? Karena misalnya penahanan yang seperti Mbak sampaikan tadi itu juga masuk ke Komnas Perempuan. Komnas Perempuan baik dimuat oleh media maupun tidak, ketika ada perempuan yang sedang memiliki hak maternitas, ya, seperti sedang hamil, sedang menyusui, memiliki balita, Komnas Perempuan selalu merekomendasikan untuk tidak dilakukan penahanan. Nah, ini semua pihak melihat kan kasus PO ini tidak dilakukan penahanan karena ia sedang sakit, kemudian juga ada balita yang sedang memiliki ketergantungan kepada ibunya. Maka hal ini pun harus diterapkan kepada ibu-ibu yang misalnya mempertahankan tanahnya, ibu-ibu yang mencuri karena lapar gitu ya, ibu-ibu yang kalau misalnya kemudian disandingkan di media itu yang di Kupang kalau nggak salah yang melempar atap pabrik gitu ya, maka hal itu tidak boleh terjadi lagi ke depan. Kepolisian harus memiliki standar kapan seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum itu boleh dilakukan penahanan. Penahanan berbasis rumah tahanan itu adalah pilihan terakhir. Gitu. Itu terkait dengan penahanan. Selanjutnya. Penegasan ini sedikit berarti artinya spesial atau tidak penanganan TP kemarin? Karena Itu semestinya yang diatur. Jadi itu yang semestinya dilakukan oleh negara, dalam ini aparat penegak hukum. Teman-teman bisa melihat ini ada di dalam rekomendasi Komite CEDAW nomor 33 tentang akses keadilan terhadap perempuan. Oke. Dan kalau dalam konteks di Indonesia ada Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Juga kalau nanti teman-teman memantau kasus ini di pengadilan, ada Perma 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Memang kepolisian yang belum memiliki kebijakan internal terkait bagaimana penanganan kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum. Karena itu salah satu yang kami rekomendasikan adalah Kapolri atau kepolisian melakukan reformasi atau perbaikan kebijakan internal terkait Perkap penyidikan tindak pidana dan Perkap terkait tata laksana pemeriksaan saksi dan korban dalam konteks khususnya disesuaikan dengan Undang-Undang TPKS maupun peraturan-peraturan terkait hak perempuan. Jadi itu yang semestinya yang harus dilakukan, dan ini kita harapkan dilakukan pula tidak hanya di kasus PC tapi di kasus-kasus yang lainnya.